nggak betah. Mau pulang? Nggak. Minggat gitu nggak? Pikiran itu nggak ada. Oh, nggak ada ya, cuma nggak betah. Iya. Awalnya masuk sini tuh gak betah, kan namanya sudah terbiasa sama dunia luar. Juga pas masuk sini tuh kayak ada kekangan kayak pokoknya harus kayak gini, ngikuti peraturan. Kan kalau di rumah kan masih belum Bebas ada. ya? Juga kalau di luar itu kan masih berketergantungan sama orang tua, kayak apa-apa sama orang tua. Terus kalau di rumah tuh juga kayak temennya tuh ya itu aja. Kalau sudah masuk sini tuh beda. Setiap pagi yang biasanya tuh ngerengek ke mama tuh jadi beda gitu. Terus tuh yang biasanya cuma temenan daerah lingkungan tuh sekarang sudah ada yang sampai pertemanan luar kota juga ada. Terus tuh antar suku tuh juga banyak. Kita tuh saling kenal antara satu sama lain. Juga belajar bersosialisasi antar sama orang. Terus tuh juga pelajarannya juga nambah, belajar jauh dari orang tua juga tuh banyak ya. Kalau masuk pondok tuh ya awalnya nggak enak, tapi lama kelamaan ya betah gitu, kalau diikutin dijalani. Perasaannya ya masih rindu orang tua, tapi itu kan ya masih rindu orang tua, masih rindu lingkungan rumah, masih rindu ya semuanya. Tapi lama kesini karena lingkungan pondok yang mendukung juga, karena juga psikis-psikis yang berteman-temannya juga yang berbeda, jadi membuat saya pribadi makin nyaman di sini, makin membuat diri saya tuh belajar bahwa lingkungan yang sekarang dan lingkungan yang kemarin itu sangat-sangatlah berbeda. Di pondok ini kita diajarkan berbagai akhlak, dari kita bangun tidur, dari kita mau tidur lagi, itu pasti kita diajarkan oleh sunnah-sunnah baginda Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kalian tuh ngerasa di sini tuh terlalu tertekan, kalau misalkan kalian itu bawa happy, pasti semuanya itu bisa dijalani. Karena nggak ada yang namanya orang sukses itu langsung sukses, karena mereka tuh berproses dulu. Kayak tumbuhan bunga mawar yang berkembang itu nggak mungkin ditanam kemarin sore, pasti sudah ditanam dari kemarin-kemarin, dipupuki, dirawat, dan menjadilah bunga mawar yang indah. Dan kalau misalkan kalian tuh mikir di pondok itu terlalu membuat kalian stres, atau sosialnya yang terlalu seperti indah seperti itu, coba kalian pikirkan bagaimana kita itu bisa bersosialisasi bersama. Seperti kita ada asrama, di mana-mana kita pasti tuh ketemu sama teman kita, bagaimana bersosialisasi. Kalau misalkan ada masalah-masalah kecil, bagaimana kita tuh dapat menyelesaikan masalah kita itu sendiri dengan pemikiran kita sendiri. Itu pokoknya tuh bagi kalian keren banget, hebat banget yang bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Ayo mondok, karena mondok itu membuat kalian itu lebih dekat sama Tuhan, lebih dekat sama Allah, lebih dekat sama penciptanya. Seandainya kalian ingin memiliki ciptaannya, kan semua yang di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kalian ingin mendapatkan apa yang Allah ciptakan, kalian harus memujinya. Misalkan, ya Allah, kayak gitu, hari ini saya bukan jadi apa-apa, hari ini saya jadi orang yang paling hina ya Allah. Ya Allah, bermohon sama Allah itu di pondok itu yang namanya tuh barokah. Barokah itu yang paling utama. Nanti pasti Allah sedikit-sedikit Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Saya sekarang sedang berada di Pondok Syawana Khalil, Kalimantan Timur, daerah Samarinda. Saya mondok di Samarinda sekitar awal mondok saya ya. Awal mondok saya sekitar pada awal tahun 2018. Kurang lebih sekitar sudah 6 tahun saya di pondok ini. Awalnya memang kemauan orang tua. Gak kerasan itu sih pasti, namanya juga seorang santri ya kan. Akhirnya kurang lebih saya dapat mondok sekitar
setahun, tidak nyampe setahun lah, sekitar 8 bulanan. 8 bulanan, alhamdulillah, mungkin dengan izin Allah saya sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan pondok, dengan waktu-waktu sangat padat di pondok ini ya. Biasalah anak pondok kan kegiatannya seperti apa, sangatlah padat. Berawal dari kemauan orang tua, berdasarkan istilahnya, langsung berdasarkan keinginan sendiri. Timbul rasa bahwa saya seharusnya kenapa ya nggak mondok dari dulu. Padahal awalnya dulu itu sebenarnya dibilang paksaan sih iya juga, kemauan orang tua yang tinggi untuk saya mondok, dan akhirnya dengan berkat doa orang tua atau orang tua memang keinginan yang sangat tinggi, timbullah bisikan dari hati saya sendiri bahwa saya ini sebenarnya memang alhamdulillah mondok. Kalau nggak mondok kan biasalah pergaulan di luar seperti apa, kerasnya seperti apa. Jadi dari situ timbullah keinginan saya sendiri mondok, yang awalnya berupa paksaan, akhirnya selang berapa tahun mondok timbullah rasa keinginan dalam hati saya bahwa mondok itu memang harus sih sebenarnya begitu. Jadi saran saya memang pondok pesantren ini adalah salah satu pendidikan yang sangat saya sarankan buat teman-teman yang berada di luar, karena tempat yang paling aman untuk mencari ilmu, istilahnya begitu, untuk membangkitkan semangat tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah pondok pesantren.